بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله, kita senantiasa memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang merupakan satu-satunya yang berhak untuk dipuji, yang telah banyak memberikan berbagai kenikmatan dan karunia-karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Wajib bagi kita untuk mengakuinya bahwa segala sesuatu itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah mengatakan qalilan ma yashkurun, sedikit dari kalangan hamba-hambaku itu bersyukur. Ini menunjukkan ada di kalangan hamba-hamba Allah itu tidak bersyukur. Maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk hamba yang bersyukur, dijadikan oleh Allah yang termasuk yang sedikit itu. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ahibbati fillah,
Kembali kita duduk di majelis ilmu setelah Ramadan. Yang kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari amal saleh selama di dalam Ramadan diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pembahasan kita pada pertemuan ini berkaitan tentang menangis. Kita beri tema tangisan para salaf. Tangisan para salaf, kita akan menyampaikan bahwasanya para salaf dahulu menangis. Dimulai dari tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat, demikian juga para ulama-ulama yang mereka mengikuti para sahabat, ulama-ulama yang mengikuti para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang mudah menangis. Allah mengatakan di dalam surah An-Najm, wa annahu huwa adhaka wa abaka. Bahwasanya dialah Allah yang menjadikan, yang membuat kalian itu ketawa dan menangis. Siapa yang membuat kita itu bisa ketawa, bisa menangis? Allah. Dengan cara Allah berikan penyebab-penyebab, asbab, seseorang itu bisa ketawa, seseorang itu bisa menangis. Ini menunjukkan tangisan itu terkadang tangisan yang jujur. Tidak bisa dibuat-buat menangis itu. Tangisan itu tidak dibuat-buat. Tidak bisa dipaksa. Makanya kita terkadang bertanya-tanya, kenapa sulit saya menangis? Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Dialah Allah yang membuat seseorang itu bisa ketawa dan bisa menangis. Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Zadul Ma'ad, di sana beliau menjelaskan ada 10 model tangisan. Namun dari 10 model tangisan itu hanya satu tangisan yang bernilai kemuliaan. Hanya satu tangisan yang membuahkan hasil surga.
Hanya satu tangisan yang membuahkan hasil selamatnya seseorang dari api neraka. Hanya satu tangisan yang merupakan dicintai oleh Allah. Sedangkan yang 9 lagi tangisan yang tidak berbuah apa-apa. Dan yang paling berat dari 10 perkara tangisan itu adalah yang satu itu. Itu yang paling berat dan itu yang paling diakui. Itu yang paling berat kecuali benar-benar Allah berikan kemudahan. Dan seseorang itu ketika Allah berikan dia kemuliaan seperti ini merupakan tanda Allah muliakan dia, Allah cintai dia. Namun itu tidak semua diberikan oleh Allah. Makanya dikatakan oleh seorang ulama besar, Ka'ab al-Ahbar, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan, jika aku menangis karena Allah, jika aku menangis karena Allah, air mata ini menetes karena Allah, air mata ini berlinang karena Allah, itu lebih aku cintai, itu lebih aku sukai daripada emas, walaupun emas itu seberat badan saya ini. Kita timbang diri kita, berapa timbangan? 60, 70 kilo, 80 kilo. Segitu beratnya emas. Jika diberikan kepada Ka'ab al-Ahbar, dibandingkan dengan tangisan karena Allah, linangan air mata karena Allah, itu lebih aku cintai, itu lebih aku sukai daripada emas seberat badanku ini. Beliau mengatakan seperti itu. Ini menunjukkan tangisan itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Di kalangan para salaf juga demikian mengatakan, jika air mata ini menetes karena Allah, air mata ini menetes karena Allah, itu lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya. Alangkah bahagianya seseorang tatkala dimudahkan oleh Allah air matanya berlinang ketika berhadapan dengan Allah. Dia akan merasakan sungguh bahagia. Karena banyak Rasulullah SAW menyampaikan keutamaan-keutamaan yang akan dia dapatkan bagi orang yang menangis. Demikian juga Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang mulia. Dia lebih menginginkan menangis daripada
dinar, dirham. Mereka tidak memandang itu. Mereka lebih menginginkan menangis karena Allah. Kenapa tidak? Rasulullah SAW mengatakan, bagi orang-orang yang menangis karena Allah, apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaan-keutamaan. Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ada 7 golongan. Sab'atun yuzilluhumullah fi zillih yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang nanti di hari kiamat Allah naungi. Yang tidak ada lagi naungan di hari kiamat itu kecuali naungan dari Allah. Di antara 7 orang, 7 golongan tersebut yang mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat, di padang mahsyar, di padang mahsyar. Kata Rasulullah SAW, rajulun zakarallaha khaliyan fafadat aina. Seseorang ketika dia mengingat Allah dalam keadaan sendiri, fafadat aina, dia meneteskan air mata. Kebanyakan hamba-hamba Allah dalam keadaan sendiri, dia bermaksiat kepada Allah. Mayoritas yang terkadang jatuh kepada orang-orang yang salat, orang-orang yang puasa, orang-orang yang benar-benar dalam keadaan sendiri, terkadang jatuh bermaksiat kepada Allah. Namun ini Rasulullah sebutkan, rajulun zakarallah khaliyan fafadat ainah, seseorang yang mengingat Allah dalam keadaan hening malam, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan tidak ada mata yang melihat kecuali hanya Allah. Fafadat ainah, dia meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan dari Abu Hurairah, la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'uda al-laban fi ad-dir'i. Tidak akan disentuh oleh api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka. Di antara orang-orang yang tidak disentuh oleh api neraka adalah rajulun baka min khasyatillah, seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis Ibnu Abbas, ainan, ada 2 mata, la tamassuhuma an-nar, yang 2 mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah, mata yang berlinang, mata yang menangis karena takutnya kepada Allah. Wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang berjaga malam di dalam menjaga perbatasan atau di dalam peperangan fi sabilillah, di jalan jihad atau di jalan Allah.
mata yang berjaga malam, mata yang tidak tidur, ketika menjaga perbatasan kaum muslimin atau ketika berjihad. Kemudian mata yang menangis karena Allah, maka ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah, "Hurrima ala ainain an tanalahuma an-nar." Ada dua mata diharamkan api neraka menyentuhnya. Ada dua mata yang diharamkan api neraka menyentuhnya. Itulah dua mata, mata yang menangis karena Allah dan mata yang berjaga di jalan jihad fi sabilillah. Juga disebutkan di dalam hadis dari Abu Umamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un ahabba ila Allah min qatratain wa atharain." Tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah sukai daripada dua tetesan. Yang pertama, tetesan air mata karena takut kepada Allah. Yang kedua, tetesan darah di dalam jihad. Dan banyak lagi jemaah rahiman rahimakumullah, kemuliaan-kemuliaan. Di dalam hadis bagi orang-orang yang menangis karena Allah. Dan itulah yang terjadi di kalangan para salaf. Mereka tidak pernah menangis kecuali hanya satu tangisan. Kecuali hanya satu tangisan. Mereka tidak pernah menangis karena dunia tidak sampai kepada mereka. Mereka tidak pernah menangis karena dunia hilang dari tangan mereka. Mereka tidak pernah menangis karena itu. Mereka hanya menangis karena Allah. Kita lihat bagaimana tangisan para salaf. Kita awali dari tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah SAW meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau meminta kepadaku untuk membacakan Al-Quran di hadapanmu, sedangkan Al-Quran itu turun kepadamu." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Saya ingin mendengar dari yang lain. Saya ingin mendengar dari orang lain."
Naam, terkadang kita bisa membaca Al-Quran misalnya, tapi sekali-kali kita juga mendengarkan dari orang lain. Terlebih ketika kita mungkin lagi tidak enak lagi untuk membaca Al-Quran, kita dengarkan dari orang lain. Dan itu dahulu di kalangan salaf merupakan kebiasaan. Ya akhi, mungkin anta taqra' min suratil Quran. Mungkin engkau baca Al-Quran, biar anda dengar, biar adem ini hati. Kita minta sama dia. Kita tahu dia adalah orang-orang yang mungkin yang memiliki kelebihan dari kita di dalam membaca. Sehingga ketika kita mendengar bacaannya, kita terasa khusyuk, kita terasa bertambah iman, dan itulah sebaik-baik orang yang baca Al-Quran. Ada 10 orang yang membaca Al-Quran, sama-sama faham tajwidnya, sama-sama faham benar-benar membacanya. Namun dari 10 orang ini, mana orang yang terbaik di dalam membaca Al-Quran? Padahal sama-sama. Kata para ulama yang sangat berpengaruh tentang kekhusyuan hatinya. Itulah orang yang terbaik. Makanya terkadang kita ingin mendengarkan dari orang lain. Hatta Nabi, sampai Nabi meminta kepada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Nabi ingin mendengarkan dari orang lain. Jadi itulah subhanallah, makanya ketika kita melihat ada anak-anak kita atau adik-adik kita yang datang, kita minta mereka menjadi imam, karena kita ingin mendengar dari orang lain. Apalagi mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan. Hatta Nabi, sampai Nabi demikian. Maka Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa. Sampailah kepada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Abdullah bin Mas'ud itu membacakan Al-Quran di hadapan Nabi dalam keadaan tertunduk. Dia tertunduk, dia baca, sampailah kepada ayat ini. Kata Nabi SAW, hasbuk, sudah cukup. Lalu Abdullah bin Mas'ud mengangkat kepalanya, dia melihat tetesan air mata sudah sampai membasahi jenggot Nabi. Nah, ayat ini bercerita nanti Nabi itu akan menjadi saksi. Nanti di hari kiamat akhi, nanti di hari kiamat ahibati fillah, nanti di hari kiamat jamaah, Nabi menyaksikan tentang amalan-amalan kita. Nabi menyaksikan atas amalan-amalan kita di dunia ini. Nabi menyaksikan. Nabi akan menjadi saksi di hadapan kita sebagai umatnya. Akan pertanyaan, apakah Nabi mengakui kita? Apakah Nabi mengakui amalan kita selama ini? Nanti di hari kiamat. Dan kita juga akan bersaksi di hadapan Allah atas Nabi. Apakah Nabi menyampaikan risalah ini? Maka dari itu ketika di Haji Wada,
Nabi bertanya kepada para sahabat, yang sahabat berkumpul di tempat itu, apakah sudah kusampaikan risalah? Apakah sudah kusampaikan agama ini? Seluruh para sahabat mengatakan, ya Allah, ya Rasulullah, kami akan bersaksi atas apa yang engkau sampaikan, semuanya sudah disampaikan. Kemudian Rasulullah menunjukkan tangannya ke atas. Lalu dia mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah ucapan mereka ini. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Termasuk juga Nabi akan menjadi saksi atas amalan kita, jemaah. Demikian juga ketika Nabi SAW berkhutbah, Anas bin Malik bercerita, dan dia hadir. Dia hadir. Ketika Nabi berkhutbah, dia ada di situ. Anas bin Malik ada di tempat itu. Makanya ahibati fillah, saran kami, kita ini adalah masjid, kalau bisa masjid sebagai patokan, uswah, qudwah. Di daerah kita ini ada manusia-manusia ingin mencari, menenangkan hatinya. Kita berharap dia terpikir masjid Imam Syafi'i. Ada manusia-manusia ingin bertaubat, namun ingin dia menyentuh. Ada manusia-manusia ingin disentuh hatinya dari ucapan-ucapan di khutbah Jumat itu. Maka dia berpikir, di masjid mana yang bisa menyentuh hati ini? Kita berharap tidak ada pikiran yang lain di tempat ini kecuali masjid Imam Syafi'i. Makanya orang-orang yang khotib itu kalau bisa, apalagi orang-orang yang di khotib di Jumat itu, banyak orang-orang yang terkadang tidak datang di pengajian. Tidak ada di pengajian. Namun dia datang di sholat Jumat saja. Kita menginginkan para khatib menyentuh hati mereka untuk mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Maka jangan pilih sembarangan orang yang khatib. Pilih orang-orang yang benar-benar yang bisa menyentuh hati mereka, kaum muslimin. Terlebih di tempat kita ini. Wallahi jamaah, ana mendapatkan beberapa masjid hanya sebiasa saja. Khatib Jumat atau berlaku Jumat itu hanya formalitas saja. Saya katakan, Pak, kenapa tidak? Ini khatib kenapa seperti ini? Ustaz, kami ini padahal uang kas banyak. Hanya di kalangan mereka sendiri, enggak mengambil dari ustaz lain, enggak mengambil dari sini yang lebih Subhanallah. Apalagi di masjid kita ini, orang-orang yang belum mengenal Rasulullah masih ada hadir di tempat ini. Kita menginginkan ketika dia sholat Jumat di masjid kita, tersentuh hatinya. Dan itu kesempatan para khatib. Tapi kalau hanya khatibnya biasa-biasa saja, bahkan hanya modal menghafal saja, tidak merenungkan, tidak mempengaruh kepada dirinya dan juga orang lain. Subhanallah. Terkadang kita salah kafrah karena hanya khatib saja, hanya 10 menit saja, 15 menit saja. Subhanallah, di situ tempatnya kaum muslimin berkumpul. Lihat Nabi SAW ketika khutbah Jumat atau ketika di atas mimbar, ketika berkhutbah, Anas bin Malik mengatakan di antara ucapan Nabi di dalam khutbah beliau,
Apa kata Rasulullah? Lau ta'lamun ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Kata Nabi SAW, wahai para sahabatku, wahai kaum muslimin, wahai umat Nabi Muhammad, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian lebih sedikit ketawa dan banyak menangis. Anas bin Malik mengatakan, saya melihat di khutbah itu Nabi menangis. Saya melihat di khutbah Nabi itu, Nabi berkhutbah, saya melihat Nabi menangis. Dan saya melihat seluruh jamaah di Masjid Nabawi, semuanya menundukkan kepala mereka, bahkan menutup dengan sorban-sorban mereka. Semua tangisan terdengar dengan suara tangisan. Memang khotib itu memang seperti itu. Seperti itu saja pun khotib belum tentu tersentuh kaum muslimin. Kalau seandainya subhanallah, apalagi kita masjid atau daerah yang dekat dengan pusatnya asatidzah. Ustaz, kalau kita mengambil dari sana mahal Ustaz, 400.000, 500.000. Ahibati fillah. Berarti kita dakwah apa ala kadarnya saja? Kita menginginkan masjid kita ini di mana ketika manusia ingin dekat dengan Allah, dia langsung terbayang, oh, khotib di sana, masjid sana bagus-bagus. Khotib di sana bagus-bagus. Kajian di sana bagus-bagus. Banyak manusia-manusia yang ingin disentuh hatinya jemaah. Banyak. Tapi kalau khotib kita biasa, atau kajian kita biasa, ketika ingin menyentuh, Imam Syafi'i kayaknya biasa saja. Enggak cocok. Subhanallah. Lihat bagaimana para sahabat ketika khutbah Jumat itu mempengaruhi Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar, Umar ketika khutbah Jumat itu. Karena di situ berkumpulnya kaum muslimin 1 pekan sekali, kesempatan kita menyentuh mereka. Apalagi kita di daerah seperti ini. Kita ingin kenalkan, inilah Masjid Imam Syafi'i, ini khotibnya, ini imamnya, ini kajiannya. Dakwah tidak bisa ala kadarnya. Sudah azan ya? Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan InsyaAllah di malam Selasa. Ya bang? Ya, Selasa. Malam Selasa kita lanjutkan pembahasan ini sampai tuntas. Ini agar supaya kita benar-benar meminta kepada Allah agar kita termasuk golongan orang menangis karena Allah. Habis itu tuntas pembahasan kita, baru kita masuk kepada pembahasan kitab-kitab yang seperti biasa. Jadi kita cukup sampai sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.